Tanpa basa-basi lagi, mari kita kisahkan ceritanya. Di dunia ini, dipenuhi dengan gerbang misterius dan monster-monster yang mengerikan. Para manusia yang diberkahi dengan kekuatan khusus berjuang melawan monster yang keluar dari sana. Manusia-manusia itu disebut sebagai hunter. Mereka ada untuk melindungi umat manusia dari ancaman para monster. Namun tidak semua hunter memiliki kekuatan yang sama. Song Jinwoo, seorang hunter kelas E yang dikenal sebagai hunter terlemah di antara semua hunter. Dikenal sebagai hunter terlemah, setiap hari dia berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Tugasnya adalah masuk ke dungeon yang berbahaya untuk mengalahkan monster demi mendapatkan hadiah. Tetapi, dia selalu pulang dengan cedera dan mengalami rasa tidak dihargai. Bahkan rekan-rekannya pun sering meremehkannya karena dianggap sebagai beban. Namun, meskipun sering terluka, Jinwoo tetap tidak menyerah karena dia punya satu tujuan utama, untuk menghasilkan uang demi merawat ibunya yang sakit. Suatu hari Jinwoo diberi tugas untuk bergabung dalam party hunter yang akan menjelajahi sebuah dungeon. Setelah membereskan bos di dungeon itu, nampak terlihat ada jalur lain di belakang ruangan bos. Beredar rumor kalau di dalam satu dungeon terdapat hidden dungeon lain yang tersembunyi. Dan biasanya, hidden dungeon pastilah sangat berbahaya. Bahkan beberapa hunter yang lebih kuat pun tidak dapat keluar dengan selamat. Namun Jinwoo yang dikenal lemah tidak punya pilihan selain ikut. Dalam misi itu, dia dan kelompoknya terjebak dalam ruangan terlarang, tempat yang dipenuhi oleh monster sangat kuat dan jebakan mematikan. Satu persatu anggota kelompoknya pun tewas, selagi Jinwoo berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Saat semua harapan mulai hilang dan ia hampir mati, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah notifikasi misterius muncul di kepala Jinwoo dan memberikan sebuah kesempatan kedua. Jinwoo diberikan sistem level up yang memungkinkannya untuk membangun kekuatan dan menjadi lebih kuat dengan setiap tantangan yang ia hadapi. Dia diberikan misi untuk membunuh monster dan naik level, seolah-olah dia terjebak dalam sebuah game. Tetapi dengan hadiah yang nyata dan kemampuan yang berkembang pesat. Dengan kemampuan yang semakin berkembang, berkat sistem misterius yang dia dapatkan, Jinwoo mulai melakukan penjelajahan dungeon lebih sering untuk mengasah keterampilan bertarungnya. Monster-monster yang dulu sangat menakutkan, kini dapat dia kalahkan dengan mudah. Bahkan level up yang dia terima begitu cepat, membuatnya merasa bahwa kekuatannya mulai bertambah kuat. Sampai dia merasa kalau levelnya tak naik lagi melawan monster-monster biasa. Jinwoo pun memberanikan diri untuk menantang bos pada dungeon yang kini dia masuki. Berkat sistem dan peningkatan kekuatan yang didapatkan, Jinwoo mencengkeram tubuh ular bos dungeon itu dengan sangat kuat, yang membuat bos itu pun kalah di tangan Jinwoo. Setelah bos terkalahkan, hadiah pun dia dapatkan, berupa sebuah senjata yang sangat bagus, berkat bantuan sistem yang ia miliki sekarang. Betapa kagetnya Jinwoo setelah ia keluar dari dungeon. Seorang tentara mengabarkan kalau di daerahnya telah terjadi dungeon break, di mana para monster dalam gate keluar ke bumi. Dan kini, para hunter sedang mencoba untuk mengalahkan bos dari dungeon break kali ini. Melihat para party yang kewalahan menghadapi bos, Jinwoo secara sembunyi melancarkan serangannya, yang membuat pertahanan bos lengah dan akhirnya dikalahkan oleh para hunter. Tak mau dirinya terekspos, Jinwoo pun dengan segera meninggalkan tempat itu. Jinwoo yang masih kesulitan dengan keuangan kembali mencari gate yang bisa ia masuki. Karena peringkatnya masih E, maka akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan gate yang bisa ia masuki. Namun, kini Jinwoo tak ingin menarik banyak perhatian akan kemampuan barunya. Setidaknya, sampai Jinwoo bisa memahami identitas akan kekuatan yang ia miliki. Tak berselang lama, Jinwoo pun mendapatkan rekan party untuk masuk ke dalam gate. Namun keberadaan Jinwoo dalam party ini hanya untuk membawa barang saja, melengkapi kuota untuk masuk ke dalam gate rank C. Dan ternyata, bukan hanya Jinwoo saja orang baru di party itu. Terdapat satu orang lagi bernama Yo Jinho, seorang peringkat D dengan perlengkapan mahalnya. Di saat di dalam gate, Jinwoo sempat merasakan kecurigaannya kepada party yang mengajaknya. Dan benar saja, saat di dalam ruangan bos, mereka meninggalkan Jinwoo dan Yo Jinho berdua saja agar dapat melembahkan bos, dan juga mengambil armor yang dipakai oleh Yo Jinho. Mengetahui tak punya pilihan lain, Jinwoo dengan segera bersiap-siap untuk melawan bos tersebut, dan ia pun menerjang ke arah bos spider dengan kecepatan penuhnya, yang membuat Yo Jinho terheran akan kekuatan milik Jinwoo yang tidak menunjukkan seorang dengan rank E. Dengan kekuatan yang semakin hari semakin bertambah,
Jinwoo pun dapat berhasil mengalahkan Ghost Spider dalam dungeon itu dan kembali mendapatkan kenaikan level up berkali lipat. Setelah melihat kemampuan Jinwoo, Yojinho yang terkesan dan sedikit takut segera memberi hormat kepada Jinwoo dan sekarang menawarkan dirinya sebagai pembawa barang. Tak lama, party yang berkhianat pun tiba dan kaget kalau Jinwoo dan Yojinho masih hidup dan mengira kalau bosnya sajalah yang lemah hingga bisa dikalahkan oleh Yojinho yang peringkat D dengan perlengkapan mahalnya itu. Mengetahui rencananya gagal, party itu pun dengan segera hendak menghabisi Jinwoo dan juga Yojinho. Dan secara tiba-tiba, Jinwoo pun mendapatkan quest darurat dari sistem yang mengharuskan dia untuk menghabisi seluruh hunter yang berkhianat itu. Jinwoo kaget akan quest yang dia dapatkan. Dia pun langsung terdiam, sampai-sampai ia tak menyadari serangan yang dilancarkan kepadanya, yang membuatnya kembali sekarat. Di dalam sekaratnya, Jinwoo kembali teringat akan dunia yang dia hadapi kini adalah dunia yang penuh kekerasan dan penipuan. Dan dengan sistem yang ia dapat sekarang, sistem memaksanya untuk berjuang bertahan hidup dengan segala cara. Jinwoo yang telah sadar akan realita yang dihadapi kini mengancam balik para hunter yang telah mengkhianatinya dan segera membalas perbuatan mereka. Satu persatu dari mereka pun tumbang, tak menyadari akan siapa yang telah mereka hianati dan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Raut wajah sombong pun berubah menjadi raut wajah ketakutan. Dan ketika menyadari itu, terlambatlah mereka karena nyawanya telah tiada. Setelah keluar dari dungeon, tak lama Yojinho mengajak Jinwoo untuk bertemu untuk mengucapkan terima kasihnya. Sekaligus mengutarakan keinginannya untuk membuat guild dan mengajak Jinwoo untuk membantunya menyelesaikan 19 gate sebagai syarat membuat guild. Tapi hal tersebut langsung ditolak oleh Jinwoo. Salah satu hunter yang dihabisi oleh Jinwoo ternyata adik dari seorang hunter rank S. Dan kakaknya yang tahu kebiasaan adiknya suka membunuh hunter lain curiga kepada Yojinho dan Jinwoo kalau mereka lah yang telah menghabisi adiknya dan berniat untuk membalas dendam kepada mereka. Kembali ke Jinwoo yang mendapatkan hadiah dari sistem, yaitu sebuah kunci yang bisa membuka dungeon ke Istana Iblis, di mana hadiah untuk membereskan dungeon berupa Elixir of Life yang Jinwoo harap dapat menyembuhkan penyakit aneh yang diderita ibunya. Tanpa pikir panjang, Jinwoo segera menggunakan kunci untuk membuka portal ke dungeon. Setibanya di dalam, monster Cerberus pun menyambut hunter yang baru memasuki wilayahnya. Jinwoo pun dengan cepat segera menyerang monster tersebut. Namun tak lama Cerberus pun menggunakan skillnya untuk meningkatkan kemampuannya 2 kali lipat, yang membuat Jinwoo kewalahan menghadapi serangan Cerberus. Cerberus dengan brutal menghujani Jinwoo dengan serangannya, yang membuat status HP-nya turun drastis. Di saat situasi gentingnya, Jinwoo tetap masih bertekad dengan usaha terakhirnya menggunakan item drop bos ular yang terakhir ia kalahkan. Dengan bantuan item dan efek peningkatan 2 kali lipat Cerberus yang berakhir, Jinwoo terus melancarkan serangannya. Meskipun begitu, Cerberus tetaplah bukan tandingan dari Jinwoo yang kini berada di ambang kematiannya. Namun tekad dari Jinwoo tidaklah memudar. Dia berusaha keras, tetap mencoba mengalahkan Cerberus dengan segenap tenaganya. Sampai serangan terakhirnya Jinwoo akhirnya dapat memberikan efek kritikal yang akhirnya menumbangkan Cerberus. Dengan mengalahkan Cerberus, status level up pun Jinwoo dapatkan, yang dimana dapat menyembuhkan semua luka yang Jinwoo dapatkan. Setelah itu, hadiah item yang didapatkan dari bos Cerberus pun berupa sebuah kunci lagi. Dan ternyata, Cerberus adalah bos penjaga dari dungeon Istana Iblis yang Jinwoo hendak masuki, dan sebuah formula untuk membuat Elixir of Life. Di sini Jinwoo menyadari bahwa skill yang ia miliki masih belum mampu untuk memasuki dungeon Istana Iblis. Bila penjaga gerbangnya saja sudah membuat ia kewalahan. Dan dengan begitu, Jinwoo pun kembali bertekad untuk meningkatkan kemampuannya dan kembali lagi untuk memasuki dungeon Istana Iblis. Mengetahui dirinya masih lemah dan tak punya otoritas masuk ke gate sembarangan, dia pun setuju untuk membantu Yojinho menyelesaikan 19 gate demi menaikkan kemampuannya. Dan selagi ia menunggu kabar dari Yojinho, tiba-tiba Jinwoo mendapatkan tawaran masuki gate dari party lain yang masuk ke ponselnya. Namun berbeda dengan raid kali ini, Jinwoo harus ikut bersama party hunter tahanan kriminal yang diawasi oleh Serikat Hunter. Dikarenakan anggota party yang kurang, maka Serikat harus melibatkan para hunter tahanan untuk menyelesaikan gate-nya. Namun di luar dugaan, saat di dalam dungeon, petugas Serikat malah menghabisi seluruh tahanan yang masuki gate. Dan karena perbuatannya diketahui oleh anggota hunter lain,
dia pun juga menghabisi hunter yang menyaksikan kejadian itu. Tak luput, Jinwoo pun menjadi target dari serangannya. Mau tak mau, Jinwoo harus melawan petugas serikat itu. Teman-temannya yang melihat pertempuran mereka pun kaget tak percaya. Jinwoo yang mereka kenal lemah, kini bisa seimbang melawan petugas serikat kelas B. Keduanya pun sama-sama memperlihatkan kekuatan mereka. Namun sudah jelas, kekuatan Jinwoo melebihi kekuatan musuhnya. Dan petugas serikat pun harus menyesali perbuatan yang telah dia lakukan, bersamaan dengan dagger Jinwoo yang tertanam pada tubuhnya. Keesokan harinya, sesuai dengan perjanjian dengan Yeo Jinho, mereka berdua pun memulai memburu 19 gate berdua. Level Jinwoo pun naik dengan pesat, sampai ia mendapatkan notifikasi kalau levelnya sudah memenuhi syarat untuk misi pergantian job. Tak pikir panjang, setelah mereka keluar dari gate, Jinwoo langsung memberitahukan kalau besok dirinya akan berlibur kepada Yeo Jinho untuk mengambil quest pergantian job yang baru ia dapatkan. Tak pikir panjang, esok harinya dia langsung mengambil quest pergantian job. Sesaat Jinwoo hendak masuk ke dungeon, dia baru teringat kalau dia belum menyelesaikan quest harian miliknya. Berhubung sudah kepalang, Jinwoo memutuskan untuk melakukannya setelah ia berubah jobnya. Namun saat di dalam dungeon, ia baru menyadari kalau ia tak bisa menggunakan skill atau item penyembuhan, dan dia pun tak bisa keluar dari dungeon ini sebelum berhasil menyelesaikannya. Atas dasar itu, Jinwoo dengan segera menerobos dungeon sampai ia tiba di gerbang ruangan bos dan membukanya. Saat masuk, Jinwoo kembali merasakan sensasi ketakutan, sama seperti ketika berada pada dungeon yang membuatnya mendapatkan sistem. Di situ pun kedatangannya telah ditunggu oleh bos ksatria bernama Igris, yang akan menjadi penguji bagi Jinwoo. Sensasi ketakutan yang dirasakannya pun nyata, karena kekuatan dari Igris sangatlah besar. Bukan hanya kuat, Igris pun mempunyai gerakan yang sangat cepat, meskipun memakai baju zirah yang sangat berat. Jinwoo kebingungan dengan cara apa ia bisa gunakan untuk mengalahkan Igris. Namun kembali, tekadnya yang tak pernah padam membuatnya terus-menerus berusaha melawan Igris. Sampai akhirnya, kesempatan pun ia dapatkan, dan dia bisa menyerang telak Igris dengan segala kekuatan yang ia miliki. Dan akhirnya Igris pun tumbang di tangan Jinwoo. Setelah Igris dikalahkan, Jinwoo mengira kalau quest pergantian jobnya telah selesai. Namun ternyata, quest tersebut belumlah usai, dan di hadapannya kini, mulai bermunculan monster-monster yang keluar dari sebuah portal. Jinwoo sadar kalau tantangan yang dihadapinya kali ini adalah sebuah misi survival, di mana semakin lama waktu Jinwoo bertahan, maka dia berkesempatan untuk mendapatkan job yang lebih tinggi. Meskipun sudah kelelahan, namun Jinwoo dengan terpaksa harus bertahan pada misinya kali ini. Jinwoo yang berusaha mengulur waktu dengan skill menghilang miliknya pun harus terpaksa ketahuan, karena seorang penyihir pada kumpulan monster itu bisa menemukan Jinwoo sekaligus membatalkan skill menghilangnya. Ketahuan, Jinwoo pun tak punya pilihan selain menyerang kumpulan monster itu lagi. Berbekal statusnya yang sudah sekarat, Jinwoo terus-terusan mencoba melawan balik dari serangan yang terus menghujaninya. Namun bukannya berkurang, para monster yang mengelilingnya terlihat menjadi lebih banyak. Dan kini, Jinwoo berada pada puncak kelelahannya, sampai-sampai pandangan Jinwoo pun kabur dibuatnya. Akhirnya, Jinwoo pun lengah dan tumbang karena serangan telak dari monster yang mengepungnya. Di saat Jinwoo merasa putus asa dan menganggap kalau kejadian yang ditemanya kali ini tidaklah berubah, dia sama saja lemah seperti kejadian di waktu itu. Dan tiba-tiba muncul sebuah notifikasi di hadapannya. Sebuah pesan penalti yang ditujukan pada Jinwoo karena belum menyelesaikan quest hariannya. Rupanya Dewi Fortuna masih berpihak kepada Jinwoo. Ia terpindahkan ke dungeon penalti sesaat sebelum dia terkena serangan terakhir dari monster yang dihadapinya. Dan berkat itu, dia pun dapat terselamatkan. Tak menyia-nyiakan keberuntungannya, dengan segera Jinwoo memulihkan kelelahan pada dirinya, dan dengan segera memburu monster penalti yang kini bukan lagi tandingannya. Berkat monster-monster penalti yang tumbang, level Jinwoo pun meningkat, dan karena itu juga kondisi fisiknya kembali prima. Sebelum kembali ke dungeon pergantian job, Jinwoo melakukan persiapannya kembali dengan membeli senjata baru dan mempelajari skill baru yang ia dapatkan dari Igris. Dengan begitu, persiapan dirinya pun telah selesai. Kini ia pun kembali ke dungeon perubahan job untuk menyelesaikan job yang ia tinggalkan. Dengan kondisi fisiknya yang pulih, beserta item baru yang ia gunakan, dengan mudahnya Jinwoo dapat meratakan para monster-monster kenaik yang ada di sana. Dan singkat cerita, ia pun dapat menumbangkan seluruh monster di sana, sampai tak ada lagi monster yang tersisa. Setelah itu, sistem memberitahu
kalau Jinwoo telah menyelesaikan quest pergantian jobnya. Dan karena poinnya sangat tinggi, maka job yang Jinwoo dapatkan memiliki kelas yang tinggi. Saat sistem memberitahu job Jinwoo, ia pun merasa kaget dan kecewa karena job yang dia dapatkan adalah Necromancer. Dia kecewa karena ia tak menaikkan status intelijennya. Karena job Necromancer adalah tipe job penyihir yang bergantung kepada status intelijennya, sedangkan Jinwoo memiliki build type job assassin. Status, teknik, dan skillnya pun dia fokuskan sebagai seorang assassin. Saat Jinwoo menolak tawaran job yang diberikan kepadanya, sistem kembali muncul dan menanyakan apakah Jinwoo akan menolak job itu, karena job Necromancer adalah job kelas tersembunyi. Melihat pesan dari sistem, Jinwoo pun kembali berpikir ulang, dan ia teringat dengan monster-monster yang ia lawan barusan. Ia berpikiran kalau dengan menjadi Necromancer, dia bisa memanggil pasukan untuk membantunya bertarung. Dan tak seperti Necromancer pada umumnya yang diam di belakang pasukan, Jinwoo dengan status build-nya juga bisa ikut bertarung bersama pasukan panggilannya. Atas dasar pemikiran itu, Jinwoo pun akhirnya memilih untuk berganti pada job yang sistem tawarkan. Sesaat Jinwoo memilih jobnya, transisi perubahan pun ia rasakan. Dan karena poin yang melebihi yang ditargetkan, job Necromancer yang dia dapatkan pun di-upgrade menjadi job Shadow Monarch. Tak lama, Jinwoo pun langsung merasakan perubahan di job barunya ketika ia melihat mayat-mayat monster mengeluarkan aura dari tubuh mereka, yang dimana kini ia bisa membangkitkan bayangan dari monster yang telah gugur. Lalu sistem pun menyuruh Jinwoo agar mengatur perapalan yang harus dia ucapkan untuk membangkitkan para pasukan bayangannya, yang ia rapalkan menjadi Arise. Saat menapalkan mantra skillnya, para pasukan bayangan pun bangkit dari tubuh-tubuh monster yang bergeretakan. Mengetahui skill barunya, Jinwoo yang ingat kepada Igris pun langsung mendekati, berniat untuk membangkitkan Igris juga. Saat Jinwoo ingin membangkitkan Igris, terlihat penolakan dari bayangan Igris, hingga Jinwoo mencoba membangkitkannya 2 kali, tapi pembangkitannya selalu saja gagal. Dan di saat percobaan terakhirnya, Jinwoo mencurahkan tekadnya, dan sekali lagi memanggil nama Igris untuk bangkit. Arise. Akhirnya Igris pun dapat dibangkitkan dan kini menjadi prajurit bayangan terkuat dari Jinwoo. Dengan datangnya seseorang ke Korea yang tak bukan adalah Hunter Rank S Hwang Dong-soo, yang sepertinya akan mencari Sung Jinwoo untuk membalas keguguran adiknya di Gate Dungeon tempo lalu. Kembali ke Jinwoo yang kini telah mendapatkan job barunya, ingin mencoba kekuatannya di Gate tingkat C. Karena ranknya masih E, mau tak mau dia memasuki gate itu hanya untuk menjadi pengamat saja bagi sebuah party lain, di mana terdapat satu hunter rank A di dalam party itu. Saat mereka bergerak memasuki gate, firasat aneh tiba-tiba dialami oleh Jinwoo. Firasat yang aneh itu pun langsung terjawab dengan berubahnya gate rank C yang mereka masuki berubah menjadi red gate. Sebelum gate tertutup, Jinwoo sempat memaksa keluar untuk memberitahu orang di luar gate agar memberi laporan akan munculnya red gate yang mereka masuki kini. Di dalam gate pun, tiba-tiba lingkungan berubah menjadi lingkungan dingin bersalju. Dan tiba-tiba, sebuah panah meluncur ke arah mereka yang untungnya dapat dihentikan oleh Jinwoo. Di sana mereka disambut oleh monster elf yang barusan menyerang dengan panahnya. Namun, setelah menampakkan dirinya, entah mengapa para elf itu pun pergi dari sana, yang membuat para hunter kini memiliki waktu untuk menyusun rencana. Sang kapten Hunter A malah membagi tim menjadi 2 bagian dengan alasan untuk bertahan hidup, di mana hunter-hunter yang ranknya lebih tinggi ikut dalam timnya, dan hunter yang lemah ke dalam tim lain. Dan segera kedua tim pun ditentukan, di mana mereka akan berpisah dan menempuh jalan yang berbeda. Karena dinginnya dungeon yang ada di gate itu, Jinwoo membagikan jaket tambahan kepada tim regunya, yang membuat mereka kaget kenapa rank E bisa mempunyai skill ruang waktu dengan penyimpanan yang banyak, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mulai dilontarkan kepada Jinwoo. Akan tetapi Jinwoo berkata untuk tidak bertanya apapun kepadanya,
dengan balasan kalau Jinwoo akan melindungi orang-orang yang ada di dalam regunya. Nah, secara tiba-tiba, seekor monster beruang es yang besar datang di hadapan mereka. Jinwoo pun membuktikan perkataannya dengan secara mudah dapat mengalahkan monster beruang itu. Beralih di luar gate, orang-orang pun telah berkumpul di luar. Mereka melaporkan kepada ketua guild White Tiger kalau beberapa hunter bawahannya telah masuk dalam Red Gate, ditambah beberapa hunter lain termasuk hunter sang Jinwoo. Berita itu pun terdengar oleh Hwang Dong-su yang baru saja sampai. Hwang Dong-su yang tak bisa masuk ke Red Gate untuk mencari Jinwoo pun hanya berdiri menatap Red Gate tersebut. Dan kembali ke dalam gate, regu Jinwoo terlihat sedang beristirahat. Sedangkan Jinwoo sendiri tengah bersiap untuk menguji skill barunya untuk melawan sekumpulan monster beruang es. Pertempuran skala besar pun tak terelakkan. Pasukan Shadow Jinwoo pun dapat mengalahkan monster-monster beruang yang berada di sana, hingga memancing bos monster beruang untuk keluar dari sarangnya. Tahu apa yang harus dilakukan, Shadow terkuat Igris pun segera maju, dan dengan lincahnya dapat menumbangkan bos itu. Pasukan beruang yang tumbang beserta bosnya pun kini menjadi pasukan baru untuk Jinwoo, menambah kekuatan tempur bagi dirinya. Di sisi lain, berbeda dengan regu Jinwoo yang sedang bersantai, regu dari Hunter Rank A mengalami rintangan yang sangat sulit. Kini mereka berhadapan dengan Elf S yang telah menumbangkan beberapa hunter dalam regu itu. Hunter Rank A yang tahu nyawanya sedang dalam bahaya pun segera melarikan diri, meninggalkan teman-teman di dalam regunya. Dan di luar gate, Hwang Dong-su yang masih menunggu di luar pun terpaksa pergi dari sana setelah mendapat pesan di HP-nya untuk segera kembali ke Amerika. Kembali ke dalam gate, Hunter Rank A yang melihat ketentraman di regu kedua sangat amat marah. Pertanyaan pun mengisi isi kepalanya. Mengapa kumpulan para hunter lemah seperti mereka masih bisa hidup, terlebih dengan makanan dan perlengkapan yang mereka miliki? Dia pun menyalahkan mereka karena telah menyembunyikan perbekalan, sehingga membuat regu timnya tumbang. Dan saat hendak menyerang, Sung Jinwoo dengan cepat dapat menetralisir Hunter Rank A itu. Hunter Rank A yang datang ternyata malah memberikan lokasi regu Sung Jinwoo kepada para elf, karena secara diam-diam para elf itu membututi Hunter Rank A dari belakangnya, beserta bos dari para monster elf yang dapat berbicara. Perkataan si bos entah mengapa bisa dimengerti oleh Jinwoo, padahal bahasa monster tak mungkin bisa dimengerti oleh manusia. Jinwoo pun curiga kalau sistem di dirinya lah yang membuatnya bisa mengerti bahasa monster. Si bos yang merasa bahwa Jinwoo adalah sama-sama monster seperti dirinya menyarankan kepada Jinwoo agar menyerahkan teman-teman manusianya kepada mereka. Dan dengan jelas, Jinwoo pun menolak permintaannya. Aneh dengan jawaban Jinwoo, bos elf menjelaskan kalau jumlah mereka lebih banyak daripada Jinwoo. Tak mungkin Jinwoo bisa melawan para elf. Mendengar itu pun, Jinwoo tersenyum dan segera memanggil para pasukan Shadow miliknya. Teman-teman Jinwoo pun dibuat kaget oleh para Shadow yang bermunculan di sekitar mereka. Dengan terpanggilnya para pasukan Shadow, pertempuran pun segera meletus. Kedua pasukan sama-sama menerjang ke tengah-tengah perang. Di saat pasukan mereka bertempur satu sama lain, Jinwoo yang berhadapan dengan bos elf pun memperkenalkan diri mereka, di mana bos elf itu bernama Baruka. Tak banyak basa-basi, keduanya pun segera menerjang beradu serang satu sama lain. Terlihat kekuatan Baruka ternyata berada di atas level Jinwoo. Mau tak mau, Jinwoo mengerahkan pasukan penyihirnya untuk membantunya menyerang Baruka. Di sisi lain pertempuran, Hunter A yang barusan siuman dan masih emosi pada Jinwoo pun melihat Jinwoo yang sedang berduel dengan Baruka, lalu segera menerjang ke arah Jinwoo. Keadaan Jinwoo kini terhempit akan terjangan hunter tersebut dan Baruka. Hal itu membuat Igris langsung bergerak mendekati Jinwoo untuk melindunginya. Igris yang tahu akan apa yang harus dia lakukan pun segera menumbangkan Hunter Rank A tersebut. Dan secara sekejap, Jinwoo membangkitkan Hunter Rank A tersebut menjadi prajurit Shadow-nya, yang berhasil menjadi prajurit tank terkuat di pasukan Shadow Jinwoo, yang Jinwoo beri nama Iron. Salah satu skill Iron pun ia keluarkan, skill yang dapat memancing musuh untuk menarik perhatian serangannya kepadanya. Dan hal itu memberikan Igris dan Jinwoo kesempatan untuk dapat menyerang Baruka di saat perhatian Baruka tertuju pada Iron. Berkat itu, Jinwoo pun berhasil melukai Baruka, yang tak disia-siakan oleh Iron dan berhasil memberikan serangan terakhir kepada Baruka. Dan gate keluar dungeon pun segera terbuka, yang membuat mereka semua bisa keluar dari sana. Kini cerita berpindah di suatu gate di Amerika. Terlihat kemunculan hunter di dalam gate yang dikira monster oleh hunter Amerika. Tak lama, hunter itu pun berbicara dalam bahasa Inggris, yang memberitahu kalau dirinya adalah manusia.
Selepas itu, hunter itu pun ditangkap oleh pihak pemerintah Amerika. Hunter itu bernama Sung Il-hwan. Ia bercerita bahwa dia adalah hunter dari Korea yang 10 tahun lalu terperangkap dalam gate dan tak bisa keluar. Tetapi, pihak Amerika sepertinya masih saja menganggap dirinya sebagai monster. Maka dari itu, pihak Amerika pun tidak bisa mengorek informasi lebih lanjut dengan penerjemah biasa. Lalu meminta Hwang Dong-soo kembali ke Amerika untuk menjadi penerjemah agar bisa menguak informasi lebih dalam. Setelah itu beberapa hari pun berlalu. Terlihat Jin-woo sedang berpamitan kepada adiknya untuk pergi selama 1 minggu. Dan untuk 1 minggu ke depan, Jin-woo berencana untuk memasuki Dungeon Demon yang terbuka setelah ia mengalahkan Cerberus tempo lalu. Dengan tujuan untuk mengumpulkan bahan pembuat Elixir of Life demi bisa menyembuhkan penyakit ibunya. Dengan segera Jin-woo menjelajahi dungeon di sana. Berhari-hari penjelajahan Jin-woo pun berlalu. Beruntung, Jin-woo yang telah membawa perbekalan yang cukup membuat penjelajahan dungeonnya berjalan dengan lancar, hingga sampailah dirinya melawan bos di dungeon level bawah. Berkat kekuatannya yang telah meningkat, Jin-woo bisa dengan mudah mengempaskan bos yang berukuran besar itu. Kembali ke Amerika, Hwang Dong-soo pun telah tiba untuk menginterogasi Sung Il-hwan. Saat membaca background dari Sung Il-hwan, Hwang Dong-soo sadar kalau ternyata Sung Il-hwan adalah ayah dari sang Jin-woo. Mengetahui itu, Hwang Dong-soo mengolok Sung Il-hwan kalau putranya kini telah tumbang di dalam Red Gate. Mendengar nama putranya diolok-olok, aura dari Il-hwan pun keluar. Dan secara sekejap, bangunan-bangunan di sekitarnya pun rusak, menyisakan Hwang Dong-soo yang kini telah sekarat. Kita kembali kepada Jin-woo yang terus-menerus melaju menaiki lantai demi lantai dungeon dengan mengalahkan bos yang berjaga di tiap lantainya. Hingga perbekalannya pun habis. Sadar kalau perjalanannya masih cukup panjang, Jin-woo memutuskan untuk kembali pulang terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan Dungeon Demon ini kembali. Meskipun dungeon ini belum selesai, tapi Jin-woo cukup puas akan kenaikan level dan skillnya yang ia dapat dari penjajahan kali ini. Terlebih, kini dia telah mendapatkan 2 dari 3 item yang ia perlukan untuk membuat Elixir of Life. Kini tersisa 1 item lagi. Jin-woo yakin kalau item ketiga pasti akan didapatkannya dengan mengalahkan bos terakhir di dungeon ini. Ia pun kembali meneguhkan hatinya kalau penjelajahan selanjutnya dia pasti akan mendapatkannya. Meskipun levelnya sudah jauh meningkat, tapi ia pun masih harus meningkatkan levelnya lagi untuk bisa menghadapi bos terakhir dari Dungeon Demon itu. Maka dari itu, ia pun berniat untuk menaikkan status ranknya untuk bisa leluasa masuki gate yang ada di Korea. Dan keesokan hari, dia pun melakukan penilaian ulang terhadap ranknya. Dan saat ranknya dinilai kembali, muncul pesan error di dalam mesin penilainya. Namun ternyata, itu bukanlah kerusakan pada mesin, melainkan kekuatan mana dari Jin-woo kini melampaui batas pengukuran mesin. Hal ini dapat diartikan kalau Jin-woo adalah rank S baru yang ada di Korea. Hasil pengukuran itu pun membuat gaduh seisi gedung, dan Jin-woo disuruh untuk kembali 3 hari lagi untuk melakukan pengujian ulang. Keributan di gedung membuat para petinggi guild besar lain menghampiri gedung dan melihat apa yang terjadi. Dan saat mereka melihat Jin-woo, mereka pun tahu kalau rank S yang baru terlahir lagi di Korea, dan membuat mereka sadar kalau Jin-woo lah yang telah menaklukkan Red Gate di kejadian tempo lalu. Malam hari pun tiba. Jin-woo tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang penting, yaitu seorang presiden asosiasi hunter di Korea bernama Go Geun-hee. Dia pun memberitahu kalau Jin-woo kini telah resmi menjadi hunter rank S ke-10 di Korea. Meskipun di 3 hari ke depan Jin-woo harus melakukan penilaian ulang, hal itu adalah akal-akalan asosiasi agar asosiasi bisa terlebih dahulu merekrut rank S dari guild-guild lain. Lalu langsung pada intinya, Go Geun-hee meminta Jin-woo agar dapat bergabung bersama asosiasi hunter. Jin-woo yang mendengar itu pun segera berpikir, bila ia menerima tawaran itu, karir Jin-woo akan langsung melejit naik. Ditambah, pemerintah dan media juga menghormati Go Geun-hee. Sudah pasti, kehidupan Jin-woo akan langsung berubah jauh lebih nyaman. Tapi entah mengapa, Jin-woo malah menolak tawaran yang diberikan kepadanya dengan alasan kalau dirinya ingin terus bertarung dan dungeon adalah tempat bagi dirinya, bukan di kantor bekerja untuk pihak asosiasi. Mendengar jawabannya dari Jin-woo membuat hati Go Geun-hee berdebar kembali, merasakan memorinya sewaktu muda dulu ketika ia masih menjadi hunter rank S yang aktif. Atas dasar itu pun, Go Geun-hee menerima alasan dari Jin-woo yang tak bisa bergabung dengan asosiasi. Keesokan harinya, Jin-woo sedang mencari-cari item artefak di internet, tetapi tercengang akan harga-harganya yang sangat mahal. Dia pun mencoba bergabung dalam party mining dari gate tingkat atas.
Saat melakukan pekerjaan miningnya, di saat jam istirahat, secara penasaran Jinwoo berlari, ingin melihat pintu dari bos gate tingkat atas itu. Dan saat ia berhadapan di depan pintu bos, nalurinya berkata kalau ia masih belum cukup kuat untuk melawan bosnya. Namun, nalurinya jugalah yang membisikkan Jinwoo agar Jinwoo mencoba sebentar saja untuk melawan bosnya. Saat Jinwoo menikmati bisikan nalurinya, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang bertanya akan apa yang Jinwoo lakukan di situ. Hunter itu adalah hunter rank S bernama Chae Ha-in. Chae Ha-in mempunyai kebiasaan untuk menutup hidungnya, dikarenakan bagi dirinya bau dari seorang hunter itu sangatlah tidak sedap. Jinwoo pun beralasan kalau dia tersesat saat ingin kembali keluar untuk istirahat. Dan saat Jinwoo melewati Chae Ha-in, anehnya Chae Ha-in tidak merasakan bau apa-apa dari Jinwoo, yang kembali dikonfirmasi ulang oleh Chae Ha-in dengan mendekati kepada Jinwoo yang memang tidak memiliki bau apa-apa. Chae Ha-in yang aneh pun mempertanyakan keaslian dari hunter Jinwoo, yang segera dikonfirmasi oleh Jinwoo dengan memperlihatkan ID card hunternya yang masih rank E. Chae Ha-in berpikir kalau mungkin karena rank E-nya lah dia tidak berbau apa-apa, dan malah ada aroma yang sangat harum dari Jinwoo. Pada malam harinya sepulang dari gate, Chae Ha-in pun segera mencari tahu latar belakang Jinwoo. Namun ternyata ketua guildnya sendiri juga sedang mencari informasi tentangnya, karena nampaknya semua informasi mengenai Sung Jinwoo telah diblokir oleh pihak asosiasi. Hal itu membuat Chae Ha-in semakin penasaran akan siapa sebenarnya hunter Sung Jinwoo. Esok harinya saat Jinwoo masih mengambil pekerjaan miningnya, saat jam istirahat tiba-tiba datang seorang kapten dari regu hunter penyerang yang menawarkan pekerjaan kepada regu mining untuk menjadi porter ke dalam gate A yang akan mereka masuki nanti. Karena resiko yang terlalu besar, sama sekali tak ada orang yang menyanggupi permintaan itu, terkecuali Sung Jinwoo, yang sangat percaya diri untuk ikut masuk ke dalam gate A tersebut. Dan singkat cerita, masuklah Jinwoo sebagai porter dengan party dari guild hunter itu, yang beranggotakan 6 hunter rank A dan 3 hunter rank B. Mereka pun memulai penjelajahan ke dalam gate A tersebut. Di dalam gate, mereka disambut oleh kumpulan monster serigala. Para hunter di party itu memperlihatkan koordinasi yang sangat luar biasa dan mengalahkan para monster di sana, mengingat kalau mereka bukan dari guild sembarangan. Terlepas dari itu, Jinwoo tersadar sesuatu. Kalau di leher para serigala terikat sebuah kalung yang menandakan kalau serigala itu bukanlah serigala liar, melainkan sebuah peliharaan. Benar saja, tak lama majikan dari para serigala pun menampakkan wujudnya, yaitu monster High Orc. Melawan para High Orc, terlihat party itu merasa kesulitan, karena High Orc mempunyai mana yang sangat tinggi. Dan terlebih lagi, beberapa skill dari para hunter sepertinya tidak mempan kepada mereka. Di saat para hunter mulai tertekan, Jinwoo pun secara diam-diam mulai membantu para hunter dengan melemahkan pertahanan para orc, sehingga para hunter dapat mendapatkan serangan terakhirnya. Mengetahui kalau mereka bisa menang secara beruntung, kebijakan yang baik dari kapten party itu pun menyuruh partinya untuk segera mundur. Tapi saat hendak keluar dari gate, seseorang telah memblokir gate-nya. Dan saat dicoba dibuka paksa, para penyihir tiba-tiba langsung terkena serangan kutukan. Sungguh terkejut ketika para hunter menoleh ke belakang. Ternyata para High Orc telah berkumpul di belakang mereka. Dan tiba-tiba salah satu monster orc berbicara dengan bahasa manusia. Ia mengaku bernama Karkalgan dan berkata kalau ingin sekali bertemu dengan para manusia. Ia juga yang telah memblokir akses keluar dari gate ini. Tak punya pilihan lain, para hunter pun menurut dan mengikuti arahan dari Karkalgan untuk pergi menemui dirinya. Penasarannya hunter Chae Ha-in kepada Jinwoo membawanya ke tempat Jinwoo bekerja, dan ia pun mengetahui kalau kini Jinwoo sedang masuk ke dalam gate sebagai seorang porter. Curiga, kenapa hunter rank E berani menjadi porter di gate rank A, pun membawa Chae Ha-in untuk ikut masuk ke dalam gate-nya juga. Di dalam gate, para hunter pun tercengang akan banyaknya High Orc di tempat itu, dan kini di hadapan mereka duduklah Karkalgan yang mengeluarkan aura mematikannya, membuat para hunter langsung berdiri ketakutan. Karkalgan berkata kalau dia akan menghabisi para hunter satu persatu untuk menjadi hiburan bagi para prajuritnya. Mendengar itu, sebagai seorang kapten yang bertanggung jawab, dengan penuh keberanian ia segera menerjang ke arah Karkalgan. Namun percuma, serangan dari dirinya bisa ditepis dengan mudahnya. Dan malah kini, dia pun diserang balik oleh Karkalgan secara bertubi-tubi dengan melempar hunter itu berulang-ulang kali, hingga Jinwoo yang sudah tak sabar segera menyelamatkan sang kapten.
Sung Jinwoo pun meminta izin untuk dapat mengalahkan monster di gate ini, mengingat kalau gate ini adalah milik guild hunter mereka dan keadaan seluruh hunter sedang dalam bahaya. Tanpa banyak bertanya, sang kapten pun malah meminta tolong kepada Jinwoo. Mendengar permintaan tolong itu, dengan segera Jinwoo bersiap memanggil para prajurit Shadow-nya untuk siap bertempur. Kembali di luar gate, pihak asosiasi pun datang untuk monitor gerak-gerik Jinwoo yang secara belum sah telah menjadi hunter rank S. Asosiasi pun juga mendapatkan informasi mengenai Jinwoo yang menjadi porter masuk ke dalam gate A dan tak lama disusul oleh hunter Choi Hae-in. Tak pikir panjang, mereka pun berniat masuk dalam gate-nya juga. Hunter Choi Hae-in yang telah berada dalam gate pun tercengang mengetahui dalam gate diisi oleh monster High Orc. Choi Hae-in yakin kalau teman-teman guild-nya kini sedang dalam bahaya. Di dalam, pertempuran pun sudah berlangsung. Dengan sekejap, para orc itu pun ditumbangkan oleh Jinwoo dan para prajuritnya. Namun Karkalgan tak tinggal diam dan juga ikut menyerang dan melakukan serangan area yang mengenai pasukan dari kedua belah pihak. Dengan santai, Jinwoo malah kembali memperlihatkan skillnya dengan membangkitkan pasukan High Orc yang telah tumbang menjadi pasukan miliknya sendiri. Hunter Choi Hae-in yang telah sampai pun tercengang akan apa yang ia lihat di hadapan matanya. Karkalgan yang terdesak segera mengeluarkan skill pamungkasnya yang menjadikan dirinya berubah menjadi raksasa yang melipat gandakan juga sihir-sihir yang ia rapalkan. Namun karena menjadi raksasa, kini Jinwoo bisa dengan mudah menyerang dirinya. Asosiasi hunter pun mulai berdatangan. Choi Hae-in beserta pihak asosiasi dengan mata mereka sendiri melihat kekuatan asli dari Sung Jinwoo. Karkalgan yang telah habis mananya pun telah tertunduk lemas di bawah kekuatan Sung Jinwoo. Singkat cerita, Karkalgan pun tumbang. Dengan segera, Jinwoo pun memanggilnya kembali untuk menjadi prajurit Shadow-nya. Dan kini, Jinwoo mendapatkan pasukan baru lagi, berupa High Orc untuk menambah kekuatan tempurnya. Tidak sadar bahwa semua hal itu telah disaksikan oleh para hunter dan pihak asosiasi. Jinwoo pun sekarang tak bisa berkata apa-apa lagi. Seketika kekuatannya telah terlihat oleh pihak lain. Dan ketika pertanyaan membanjiri Jinwoo, pihak asosiasi segera melindunginya dengan dalih kalau Hunter Sung Jinwoo adalah rahasia tertinggi asosiasi dan meminta para hunter lain untuk merahasiakan kejadian ini ke publik. Dan dengan begitu, Sung Jinwoo pun segera diantar keluar oleh pihak asosiasi. Sebelum Jinwoo pergi, para hunter di sana mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup mereka. Tak terasa 3 hari pun berlalu. Jinwoo kini kembali ke asosiasi untuk melakukan penilaian ulang. Kemudian Jinwoo pun memperlihatkan skillnya di hadapan asosiasi, mengingat bahwa kemampuannya kini sudah ketahuan. Dia pun tak ragu untuk memperlihatkan semuanya, dan lisensi Hunter Rank S pun segera dia dapatkan. Lalu berita Rank S-nya segera tersebar di seluruh media. Dengan kenaikan rank hunternya, Jinwoo pun dapat diterima dengan mudah di toko peralatan hunter, dan segera ia pun membeli peralatan yang akan ia pakai untuk memasuki Dungeon Demon kembali. Singkat cerita, Jinwoo pun kembali masuk ke Dungeon Demon dengan peralatan yang telah ia siapkan secara matang, dan misi perjalanan dungeon pun dimulai kembali. Di tengah perjalanan, Jinwoo bertemu dengan seorang demon bernama Ezil yang menyerah telah melawan Jinwoo. Ia berjanji kalau akan menunjukkan cara untuk naik ke lantai atas dungeon. Dari situ, Ezil mulai ikut bersama Jinwoo menjelajahi dungeon lantai demi lantai. Perjalanan pun menjadi semakin cepat, dan tak terasa, kini Jinwoo telah berada di lantai 100. Ia pun disambut oleh Demon King Baran dengan menggunakan tunggangan wyvern-nya. Tanpa basa-basi, Baran segera memanggil para prajuritnya yang sangat banyak untuk mengepung Jinwoo. Tak tinggal diam, segera Jinwoo membalas provokasi oleh Baran dengan memunculkan prajurit Shadow-nya yang tanpa diperintah dapat langsung membalas serbuan dari pasukan Baran. Para ksatria Shadow pasukan Jinwoo juga dapat dengan mudah meratakan lawan-lawannya. Melihat kesempatan itu, Jinwoo segera melancarkan serangannya kepada Baran yang sedang berada di angkasa. Namun pergerakannya dapat terlihat oleh Baran dan dapat menghempaskan balik Jinwoo. Melihat Jinwoo yang terkapar, Baran dengan segera melancarkan serangannya. Mengetahui posisi Jinwoo yang tidak menguntungkan bagi dirinya, Jinwoo pun menyuruh prajuritnya agar membantunya untuk menumbangkan wyvern milik Baran untuk memaksanya bertarung di bawah. Posisi mereka pun kini sejajar. Sesaat sebelum mereka menyerang, tatapan keduanya pun membuat hening medan pertempuran. Sebelum keduanya menerjang, memecah sunyi dengan hantapan kedua senjata mereka.
Keduanya pun melancarkan serangan-serangannya dengan kecepatan yang luar biasa, hingga akhirnya Baran yang siap mengeluarkan serangan pamungkasnya dicegah oleh Jinwoo dengan kekuatannya, membuat Baran terhempas ke udara dan membuat serangan Baran membalik ke dalam dirinya sendiri. Dan akhirnya, saat matahari memancarkan sinarnya, menjadi pertanda atas kemenangan Jinwoo atas Dungeon Demon ini. Sebagai hadiah mengalahkan Baran, terkumpul sudah bahan-bahan untuk membuat potion Elixir of Life. Dan tanpa pikir panjang, Jinwoo segera memulai pembuatan Elixir of Life dari item yang telah dia kumpulkan. Dan akhirnya, potion yang dapat menyembuhkan ibunya pun berhasil didapatkannya. Meskipun keraguan muncul dalam Jinwoo, akankah potion ini dapat benar-benar bisa menyembuhkan penyakit narkolepsi ibunya? Namun lamunannya terpecahkan oleh Iron yang membawakan tubuh Wyvern kepadanya. Mengerti akan apa yang dimaksud oleh Iron, Jinwoo pun segera membangkitkan Wyvern untuk menjadi bagian dari pasukannya, yang Jinwoo namakan Kaisel. Tak sabar, Jinwoo segera kembali ke dunianya untuk memberikan potion Elixir of Life kepada ibunya. Setelah diberikan, efek potion itu pun segera bekerja, menyembuhkan luka-luka yang ada pada ibunya. Dan akhirnya, ibunya pun dapat siuman kembali setelah bertahun-tahun terbaring tak berdaya. Kehidupan yang didambakan oleh Jinwoo pun mulai terwujud, di mana ia hidup bahagia bersama ibu dan juga adiknya. Tak berselang lama dari momen itu, ponsel miliknya pun berbunyi, yang memintanya agar segera mendatangi asosiasi Hunter. Di sana Guggenheim menjelaskan kepadanya, jika kini terdapat bahaya di Pulau Jeju, di mana monster semut bersarang di sana. Asosiasi kini sedang merencanakan serangan ke sana dan meminta Jinwoo untuk membantu mereka dalam serangan ini. Tak hanya Jinwoo, seluruh hunter di Korea yang aktif pun akan ikut berpartisipasi, ditambah bal bantuan hunter dari negara lain. Namun mengingat ibunya yang telah kembali, Jinwoo pun menolak ajakan itu. Karena untuk sementara waktu, Jinwoo ingin bersama dengan keluarganya dahulu. Di Pulau Jeju, ternyata monster semut telah banyak berkembang biak, dan di sana, sang ratu semut terlihat telah menetaskan seekor monster semut yang sangat kuat, yang kelahirannya membuat seluruh Pulau Jeju bergetar akan aura yang dipancarkan oleh monster baru itu. Singkat cerita, penyerangan ke Pulau Jeju pun dimulai. Dimulai dengan hunter Jepang yang mengalihkan perhatian para semut untuk mengarah kepada mereka. Selagi hunter rank S Korea menyusup ke sarang sang ratu untuk mengalahkannya. Sesampainya di sarang sang ratu, ternyata masih banyak monster semut di sana yang melindunginya. Demi mengalahkan sang ratu, para hunter pun mulai menyerang para semut dengan kekuatan penuh mereka, agar bisa mengurangi semut dan langsung mengarah kepada ratu mereka. Ketika hanya tersisa sang ratu, ia pun dengan segera menyerang balik para hunter dengan serangannya. Serangan itu dapat langsung berdampak kepada para hunter yang terkenanya. Tapi beruntung, para hunter memiliki Byunggu, seorang healer rank S terkuat yang telah lama pensiun karena tak ingin bertarung lagi. Tapi kini, ia ada dalam party untuk membantu teman-temannya. Byunggu pun segera dapat menyembuhkan luka dari para hunter. Dan ketika momen serangan memihak para hunter, semua skill serangan pun langsung ditujukan kepada sang ratu, sehingga membuat pergerakan sang ratu dapat berhasil dihentikan. Melihat kesempatan itu, Hunter Choi Hae-in segera melesat menerjang sang ratu, mengarahkan seluruh kemampuan skill berpedangnya, menebas semua titik vital sang ratu semut itu, hingga akhirnya mengeluarkan jurus pamungkas terakhirnya, yang berhasil menumbangkan sang ratu seketika. Para hunter yang merasa lega karena telah berhasil menyelesaikan misinya untuk menumbangkan sang ratu, tiba-tiba merasakan aura yang sangat hebat. Monster semut yang tempo lalu baru menetas berjalan ke arah mereka dengan aura yang sangat mencekam, membuat para hunter lemas ketakutan, merasa kalau di hadapan mereka bukanlah monster biasa. Melihat ratunya yang telah tumbang, amarah pun bergejolak dalam diri semut itu, yang segera menatap pada para hunter yang telah menumbangkan ibunya. Dengan cepat, ia pun melancarkan serangannya kepada para hunter. Perbedaan kekuatan yang sangat besar membuat para hunter kewalahan. Serangan-serangan para hunter pun dapat ditangkis dengan sangat mudahnya. Malah, kerusakan parah kini diderita oleh para hunter. Beruntung, mereka masih mempunyai healer rank S di tim mereka yang terus memberikan heal kepada teman-temannya. Tapi hal itu segera disadari oleh monster semut yang segera membuat hunter rank S healer Byunggu menjadi tumbang, menyisakan para hunter lain yang bertekuk lutut di hadapan monster semut itu. Secara beruntung, semut itu merasakan akan kekuatan yang besar dari para hunter Jepang di luar sarang.
dan dengan segera meninggalkan para hunter Korea untuk memburu para hunter Jepang itu. Dan seketika, kini semut itu pun telah berada di hadapan ketua hunter Jepang yang mau tak mau juga harus mengakui kekuatan besar dari si monster semut itu. Kembali ke sarang, para hunter yang kini telah terluka mendapati bahwa monster-monster semut di luar kini telah bergerak menuju arah mereka. Dengan sisa tenaga dan luka yang mereka terima, mereka pun mencoba untuk menghalau para semut-semut itu. Namun apa daya, serbuan dari semut-semut itu tak bisa terbendung. Mau tak mau, mereka pun siap untuk menerima akhir perjalanan mereka. Hingga akhirnya, sebuah harapan tiba-tiba muncul. Sejumlah pasukan bayangan yang entah datang dari mana, kini menghalau pergerakan para semut. Sung Jinwoo, yang mengetahui keadaan di Pulau Jeju, merapalkan skillnya untuk bertukar dengan prajurit Shadow yang ia tanamkan di bayangan para hunter. Secara instan, Jinwoo kini berada di tengah-tengah para hunter, yang membuat para hunter kebingungan. Bagaimana Jinwoo bisa ada di tempat ini sekarang? Dan dengan semua prajurit bayangannya, Jinwoo bersiap untuk melakukan pertempurannya dengan para monster semut. Serangan dibuka dengan skill Iron untuk memancing para semut kepadanya, disusul oleh prajurit lainnya yang segera menyerang semut-semut itu secara bersamaan. Selagi para prajurit Shadow Jinwoo menyerang, Jinwoo memberikan HP potionnya kepada para hunter yang terluka. Seketika luka-luka dalam tubuh mereka pun sembuh secara instan. Tetapi, pada saat ia memberikan HP potionnya kepada Chai Hae-in, potionnya tidak bekerja, dikarenakan tubuh Chai Hae-in sudah terlalu lemah dan kini berada pada titik kritisnya. Segera Jinwoo pun berencana untuk membawa mereka kabur dari sini, agar Chai Hae-in bisa mendapatkan pertolongan. Namun tiba-tiba, para semut seketika minggir, seakan membuka jalan untuk raja mereka yang hendak datang, dan aura aneh terasa di sekeliling para hunter. Terlihat monster semut kuat yang telah membantai para hunter tadi telah kembali ke sarangnya. Hal itu menandakan juga kalau ketua hunter Jepang juga telah tumbang olehnya. Tiba-tiba semut itu dapat berbicara bahasa manusia dan bergumam kalau di luar sana ia tak menemukan sosok raja dari manusia dan bertanya kepada mereka, apakah sosok raja yang ia cari ada di sini. Mendengar itu, Jinwoo pun maju mendekat ke depan semut itu, dan kini mereka pun sejajar, berhadapan-hadapan, mengeluarkan masing-masing aura mereka. Tak berselang lama, mereka pun mengeluarkan pukulan-pukulan mereka, seraya mengetes kemampuan satu sama lain. Tapi terlihat kalau Jinwoo bisa mengungguli semut itu berdasarkan kekuatan power semata, dan berhasil memukul mundur semut itu. Merasa terdesak, monster semut itu pun mengeluarkan senjata pamungkasnya dan berhasil mengenai Jinwoo, yang membuat racun segera tersebar ke seluruh tubuh Jinwoo. Saat Jinwoo tersungkur, semut itu pun bersiap untuk memberikan pukulan terakhirnya kepada Jinwoo. Tapi tak disangka, pukulan itu bisa dihentikan oleh Jinwoo dan malah memberikan balasan pukulan kepada semut itu sehingga tubuhnya terlempar ke belakang. Seperti yang kita ketahui, kalau racun tak akan mempan kepada Jinwoo berkat skillnya yang dapat menetralisir racun apapun. Meskipun unggul, tapi waktu tidak berpihak kepada Jinwoo, mengingat tubuh Chai Hae-in yang sudah kritis dan harus segera mendapatkan pertolongan. Atas dasar itu, Jinwoo pun berencana untuk segera mengakhiri pertempurannya. Pemikiran yang sama juga dipikirkan oleh semut itu yang kini merubah susunan tubuhnya menjadi ke mode senjata agar dia bisa bergerak dengan sangat cepat. Tak tinggal diam, Jinwoo pun segera mengeluarkan dagger barunya yang ia dapatkan saat mengalahkan Demon King Baran. Mereka berdua pun secara cepat mengeluarkan serangan satu sama lain. Semut yang mengira kecepatannya superior merasa keheranan akan kecepatan Jinwoo yang bisa menandinginya malah terus-menerus bertambah cepat. Hingga akhirnya, Jinwoo mencapai kecepatan puncaknya dan menebas monster semut itu secara bertubi-tubi tanpa henti. Hingga seluruh tubuh semut itu pun hancur, yang seketika membuat monster semut yang kuat itu harus tumbang juga. Segera setelah menang, Jinwoo pun menghampiri Chai Hae-in, yang auranya kini terlihat mulai hilang, yang menandakan kalau kehidupannya sudah mulai pudar, dan tak akan sempat jika mencari pertolongan di luar. Di saat momen kritis itu, tiba-tiba Jinwoo mendengar sesuatu. Tidak jelas itu apa, tapi Jinwoo segera mendekat ke arah Byunggu dan membangkitkan dirinya. Para hunter lain pun tercengang dan sadar kalau sihir Jinwoo bukan hanya sihir pemanggilan biasa, melainkan skill necromancer. Byunggu yang telah bangkit tanpa diperintah langsung mendekati Chai Hae-in dan segera menyembuhkannya. Terlihat langsung kemampuan healernya Byunggu menyembuhkan seluruh luka-luka yang diderita pada tubuh Chai Hae-in.
Dan di sini diketahui kalau suara yang dengar Jinwoo barusan adalah suara dari Byung-gu yang memanggil Jinwoo agar ia bisa menggunakan kekuatannya. Terlihat aura Chai Hai-in pun mulai kembali, menandakan bahwa ia kini sudah tidak berada dalam keadaan kritis lagi. Melihat Jinwoo yang kini mempunyai Byung-gu sebagai prajuritnya, Hunter baik pun memohon kepada Jinwoo untuk tidak membuat Byung-gu kembali ke medan perang. Karena sesungguhnya, Byung-gu sendiri tak suka akan pertarungan. Mendengar itu, Jinwoo pun merasakan permohonan yang disampaikan oleh Hunter baik dan mengabulkan permohonan Hunter baik, seraya membatalkan panggilan kepada Byung-gu. Segera para Hunter pun dievakuasi dari Pulau Jeju. Tapi kini, keadaan menjadi tak terkendali dikarenakan para semut yang tak mempunyai pemimpin membuat pergerakan mereka menjadi tak terarah. Jinwoo yang tinggal pun segera membereskan telur-telur semut yang masih bersarang, sekaligus sisa-sisa monster semut yang masih berkeliaran. Di saat itu, ia pun menyadari jasad dari monster sebelumnya tergeletak di sana. Tak pikir panjang, ia pun segera memanggil kembali monster semut itu. Pemanggilannya kali ini terlihat sedikit berbeda. Jinwoo yang mengira kalau skill pemanggilannya gagal, malah dibuat takjub akan kebangkitan monster semut yang ia panggil. Tak hanya itu, ternyata si monster semut bisa berbicara dan memanggil Jinwoo sebagai sebutan raja. Hal yang tak pernah dipikirkan oleh Jinwoo, kalau prajurit Shadow-nya bisa juga berbicara. Semut itu segera berlutut di hadapan Jinwoo dan meminta Jinwoo agar memberikannya sebuah nama. Status semut pun keluar di hadapan Jinwoo yang menunjukkan perbedaan ranknya dari seluruh prajurit Shadow miliknya, di mana prajurit terkuat Jinwoo hanya mempunyai rank ksatria saja. Tapi berbeda dengan si semut yang mempunyai rank jenderal, dan Jinwoo pun memberikan nama kepada semut itu Beru sebagai jenderal baru bagi pasukan Shadow miliknya. Tak lupa, Jinwoo juga membangkitkan para monster-monster semut lain. Keadaan di luar sarang, sisa-sisa kumpulan para monster semut yang masih banyak semakin tak terarah, menimbulkan kekacauan di seisi Pulau Jeju. Maka Jinwoo pun menyuruh Beru untuk menghabisi sisa semut yang masih ada di sana. Mendengar perintah rajanya, Beru pun dengan senang hati menjalankan perintah pertamanya dan mengurangi jumlah semut yang masih berkeliaran. Sampai akhirnya seluruh monster semut pun bisa dihabisi dan Pulau Jeju akhirnya bisa terbebas dari ancaman monster semut yang melanda pulau mereka. Setelah kejadian Pulau Jeju, beberapa hari telah berlalu. Seluruh penjuru Korea pun melaksanakan bela sungkawa bagi para hunter yang telah gugur pada pertempuran Pulau Jeju. Tak terkecuali Sung Jinwoo yang kini juga ikut memberikan penghormatannya pada para hunter yang gugur. Setelah acara itu, Go Geun-hye mengucapkan rasa terima kasihnya lagi pada Jinwoo atas bantuannya di Pulau Jeju. Karena kini dunia telah mengetahui akan kekuatan yang Jinwoo miliki, Go Geun-hye menanyakan akan apa yang akan dilakukan Jinwoo dengan kekuatannya itu, dan untuk apa kekuatannya itu. Mendengar pertanyaan yang dilancarkan kepadanya, Jinwoo hanya menjawab kalau dia ingin membuat guild milik dia sendiri. Pada waktu yang sama di Pulau Jeju, tim pembersihan terlihat telah memulai pekerjaannya di sana untuk memastikan tidak ada monster yang masih hidup. Tapi tiba-tiba terlihat seseorang yang tak dikenal berada di sana. Terdengar kalau orang itu berbicara dengan bahasa monster. Dan seketika, tim pembersih pun dibuat tidur oleh orang-orang itu. Sempat terdengar kalau mereka membicarakan bahwa kekuatan yang telah menyelamatkan Jeju adalah kekuatan yang mereka kenal. Dan keheranan, kenapa si pemilik kekuatan dengan sukarela mau membantu manusia. Dan tak lama dari itu, mereka pun pergi dari Pulau Jeju dengan berteleportasi masing-masing. Tak disangka, Hunter Sung Il-hwan, ayah dari Jinwoo, ada juga di sana. Dia sedang mengamati monster yang baru pergi itu. Sementara itu di tempat lain, Jinwoo yang seorang hunter sejati kini telah kembali ke dalam gate untuk membereskan monster-monster yang ada di sana dengan para prajurit Shadow-nya. Dan dengan begitu selesai sudah. Like jika suka dengan video ini, komen bila ada saran pada kami. Bye!